sehat, semangat, bersukacita. Nah, sekarang minggu ini kita kembali lagi bersama minggu online ya. Tapi meskipun online harus terus semangat terus. Oke, sebelum kita mau mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Dek Kiki. Dek Kiki silakan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan dan keselamatan pada kami sampai saat ini. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu melalui online. Sertai dan berkati kami ya Tuhan, dari awal sampai selesai. Terima kasih ya Tuhan, ampuni semua kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan. Oke, makasih Dek Kiki buat doanya pagi hari ini ya. Nah, sekarang sebelum kita mau beribadah lagi, adik-adik ingat gak pesan-pesannya kalau beribadah sekolah minggu di rumah? Apa aja ya pesan-pesannya? Harus menyiapkan Alkitab. Nah, persembahannya juga disiapkan. Terus kita tidak boleh sambil bermain ya, tidak boleh sambil makan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan menyanyi untuk Tuhan. Oke, sekarang kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu hari ini harinya Tuhan. Pakai gerakan ya biar semangat. Bangkit yuk. Silakan duduk kembali. Capek ya? Tapi harus tetap semangat terus ya. Adanya mesti anak-anak Tuhan masih tetap semangat memuji Tuhan. Yuk sekarang kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan dulu lagu Yesus Sayang Padaku. Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Minggu tanggal 11 April 2021. Kita masih sekolah minggu dengan online ya, tidak tatap muka, belum boleh karena pandemi corona masih belum berakhir. Bagaimana kabar anak-anak semua di rumah? Sehat-sehat, tetap bersemangat, tetap bersukacita. Oke, terima kasih. Puji Tuhan. Jadi hari ini kita akan tetap bersekolah minggu meskipun dari rumah masing-masing. Sudah siap semuanya?
Alkitabnya sudah disiapkan? Oke. Sudah duduk dengan rapi ya. Tadi kan sudah ada pujian, sudah ada ini. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menolong kami untuk tetap bersuka cita, tetap sehat, tetap semangat dalam menghadapi pandemi ini. Saat ini dalam sekolah minggu ibadah Minggu tanggal 11 April 2021 yang masih ibadah di rumah, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati, Engkau yang menolong kami masing-masing supaya kami boleh tetap belajar firman-Mu dan selalu taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saat ini kita akan mendengarkan bacaan dari teman kita sekolah minggu dari Matius 28 ayat yang ke-11 sampai dengan 15. Bacaan firman Tuhan diambil dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Dustai mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada berdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang dibacakan oleh teman kita, anak sekolah minggu juga. Nah, adik-adik tadi menyimak nggak apa yang dibacakan? Ceritanya tentang apa? Jadi, waktu itu Tuhan Yesus sudah dikuburkan. Lalu pagi-pagi sekali, kuburnya kan berguncang, jadi terbuka sendiri. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Kan ada penjaga yang di situ. Saking takutnya, mereka langsung berlari menghadap mahkamah agama. Ketika mahkamah agama mendengar itu, mereka ketakutan. Tidak boleh dibiarkan kalau murid-muridnya tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit. Akhirnya mereka sepakat untuk mengarang kebohongan bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Padahal kan enggak ya. Nah, terus mereka memberikan uang kepada prajurit-prajurit penjaga kubur Tuhan Yesus itu. Dan sampai hari ini hal itu bisa dipercaya karena kata-kata kebohongan itu diulang-ulang setiap kali. Saat ini Bu Forest punya teman. Nih ada 2. Satu namanya, siapa namamu? Kiki. Oh, kalau kamu siapa namanya? Momo. Bu Forest punya teman, Kiki dan Momo. Nah, mereka mau menemani Bu Forest untuk berbagi firman Tuhan dengan adik-adik ya. Suatu hari Kiki berjalan terkopoh-kopoh, tupak gitu ya jalannya. Terus Momo, ada apa? Kata Momo.
lari tergopoh-gopoh. Kamu tahu tidak? Aku tadi, bisikin ya. Gak dengar kata Momo. Kamu ini. Kata, aku tadi melihat Rara. Kamu tahu kan Rara yang monyet itu loh? Oh iya, tahu, kenal aku. Rara sedang mencuri jambu di rumahnya Pak Thomas. Hah? Masa? Enggak, aku lihat sendiri. Bener itu Momo, aku tidak bohong. Enggak Kiki, itu berita itu tidak benar. Aku ada di sana ketika Rara datang menemui Pak Thomas. Emang bener menemui Pak Thomas? Iya, aku datang ke sana. Waktu itu aku mengembalikan gunting yang aku pinjam dari Pak Thomas. Terus aku ketemu sama Rara. Rara bilang, Pak Thomas, saya pengen minta jambu. Itu jambunya merah-merah di pohon. Terus Pak Thomas emang ngasih gitu? Iya, aku dengar sendiri. Bilang juga Pak Thomasnya, oh iya, Rara silahkan aja dipetik, tapi ambil yang sudah matang ya. Jangan yang masih hijau, nanti tidak enak, bikin sakit perut. Gitu kata Pak Thomas. Beneran? Kamu sungguh-sungguh itu berita? Bener, aku nggak berbohong. Bahkan Pak Thomas juga menawari aku untuk mengambil jambu itu. Tapi aku sudah kekenyangan makan rumput, jadi aku tidak mengambil jambu itu. Oh gitu ya, jadi aku salah ya. Nah, kamu harus hati-hati Kiki. Kalau tidak yakin apa yang kamu sampaikan itu benar, kamu tidak boleh menceritakan itu. Nanti kamu jadi berbohong. Kalau berbohong sekali namanya berbohong. Kalau berbohong terus namanya pembohong. Kamu mau dibilang pembohong? Aku tidak mau. Aku tidak berbohong. Aku tidak suka berbohong. Nah, jadi kamu sekarang harus minta maaf sama Rara ya, bahwa kamu sudah menceritakan hal yang tidak benar tentang Rara. Oke, makasih ya Momo, kamu baik sekali mengingatkanku. Yuk aku temani ke tempat Rara ya. Ya, yuk kita sama tupak. Nah, tadi kita sudah mendengarkan Rara dan Kiki dan Momo ya. Tadi Rara dituduh mencuri, padahal kan enggak ya. Nah, ini Bu Forest punya beberapa mainan yang lain. Adik-adik kalau mau bikin di rumah bisa ini mic ya. Ada yang mau nyanyi? Pernah lihat penyiar TV? Nah, atau reporter itu kan menyampaikan berita dengan pegang mic lalu direkam dari sana ya kan? Ini alat perekamnya. Nah, adik-adik bisa bikin ini mic-nya dari, bisa pakai bekas Yakult ditumpuk-tumpuk, bisa kardus dibuat gulung seperti ini jadi tabung, lalu dikasih bola pingpong, dikasih lem, nanti udah jadi mic. Nah, kenapa Bu Forest tadi memberi contohnya ini dengan cerita yang Rara tadi? Ini juga reporter juga harus menyampaikan kebenaran. Jadi kayak Momo tadi ya. Nah, setelah kebenaran itu direkam, disiarkan berulang-ulang, akan menjadi berita benar. Jadi tidak berbohong. Nah, kalau adik-adik kesulitan membuat ini, bisa dibantu mama, papa, om, tante, kakak, atau mungkin eyangnya juga boleh. Ini hanya kertas, lalu bola, bisa bola pingpong, bisa bola bekel. Kemudian yang ini
Ini untuk merekam, kan kalau kameramen itu ya, itu ada alat perekamnya seperti ini. Ini dari kardus susu atau kardus sereal, kardus bekas aja yang tidak terpakai di rumah. Kemudian ini bisa pakai kardus korek api atau kardus sampul, nanti ditempel. Lalu ini kalau kesulitan membuat tabung yang seperti ini, nah dibuat dari tutup botol, ada beberapa dilem jadi satu, jadi setebal ini lalu ditempelkan. Nah setelah itu adik-adik boleh siaran di rumah sama mama, sama papa, menyampaikan kebenaran. Ya, ini aktivitasnya boleh yang dibuat hanya ini saja atau hanya ini saja. Ya, mana yang menurut adik-adik paling mudah? Baik, Bu Forest mau meringkas berita hari ini. Tadi firman Tuhan menyatakan bahwa Mahkamah Agama berbohong. Itu anak Tuhan, adik-adik, anak-anak Tuhan boleh nggak berbohong? Tidak ya, harus menyampaikan kebenaran. Jadi mulai hari ini sampai seterusnya harus menyampaikan kebenaran. Untuk anak-anak yang kelas 4 sampai kelas 6 boleh membuat tulisan di kertas. Nanti ditulis di situ, boleh pakai tulis halus, boleh diwarnai dengan tulisan selalu berkata benar ya. Jadi nanti boleh dikirimkan fotonya ke GKJ Plengkung ya, Kids Station ya. Jadi untuk yang anak-anak sekolah minggu. Oke, cukup hari ini, kita akan berdoa sebelum mengakhiri ibadah kita. Yuk berdoa yuk. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan. Ajari kami satu demi satu untuk selalu berkata benar kepada siapapun, karena Engkau yang mengajarkan tentang kebenaran. Tolong kami, berkati kami. Saat ini jagai kami, berikan kami kesehatan selalu, sukacita selalu, sampai semua ini berakhir dengan pandemi corona. Sehingga suatu saat nanti kami boleh berkumpul kembali di ibadah di gereja kami. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, tadi adik-adik di rumah pada mendengarkan firman Tuhan kan? Gak ada yang tertidur kan pastinya? Oke, sip lah. Kalau ada tugas yang dikasih Bu Forest, jangan lupa dikerjakan ya. Boleh difoto atau di video lalu dikirimkan ke grup Plengkung Kids Station. Sekarang kita akan persembahan. Jangan lupa persiapan persembahannya, ditulisin tanggal ibadah sekolah minggu tanggal 11 April 2021 lalu bukan ke orang tua ya. Oke, kita akan menyanyikan lagu bersyukur ya. Persembahan, doa syafaat, doa penutup, dan doa Bapa kami akan dipimpin oleh Ibu Sili. Silakan Ibu Sili. Mari anak-anak,
kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kebaktian sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan telah hadir dalam kebaktian ini, dan Tuhan pun telah hadir di dalam hati anak-anak kami satu persatu. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik dari tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK yang sedang menempuh tes semester akhir ataupun juga ujian akhir. Bapa, kami mohon berkat-Mu, kami mohon perlindungan-Mu, juga penyertaan-Mu di dalam anak-anak kami mempersiapkan ujian tersebut, sehingga mereka dapat belajar dengan baik dan menempuh tes sampai akhir nanti dengan baik dan berhasil memuaskan, karena semua ini juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua dari anak-anak kami. Kami mohon kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu saja, sehingga mereka dapat mendampingi, membimbing anak-anak di dalam belajar sampai menempuh tes ujian selesai. Tuhan, saat ini juga kami akan mempersembahkan persembahan ini, di mana merupakan bagian kecil dari berkat yang telah Tuhan limpahkan pada kami. Kami mohon sucikan dan kuduskanlah persembahan ini. Begitu juga berkati para pengelola agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan benar-benar hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, demikianlah seru doa kami. Bila ada dan terselip dosa kesalahan, kami mohon ampun. Dan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan berdoa doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, nggak terasa ya ibadah pagi hari ini udah sampai di ujung acara. Iya, tapi ingat pesan-pesannya dari kita ya, apa itu? Harus tetap belajar dari rumah, ibadah dari rumah, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa kalau berpergian keluar rumah selalu pakai masker ya. Dan juga membawa hand sanitizer. Untuk menutup ibadah pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri menyanyikan lagu Tiap Langkahku.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.